Tapi belum sampai ke ruangan itu, perasaan mencekam itu malah muncul sepanjang koridor lantai 1. Nah, lagi enak-enaknya bersih-bersih, dari arah lemari yang ada di ujung ruangan, aku dengar suara itu lagi. Suara "Assalamualaikum". Halo semua pendengar channel Awas di Belakang. Perkenalkan, aku Ranto. Di sini aku mau cerita pengalaman seremku yang terjadi waktu aku masih jadi penjaga sekolah di sebuah SMK yang ada jurusan keseniannya. Sebut aja SMK Z. Aku gak mau cerita ini jadi ngebongkar cerita serem yang ada di sana. Cukup jadi hiburan aja bagi kalian yang suka banget cerita horor. Kejadian ini jauh sebelum pandemi datang ke negeri kita ini. Tepatnya tahun 2010 akhir. SMK Z ini letaknya di pinggir jalan yang cukup gede. Memang gak segede jalan antar provinsi. Cuman jalan di pinggir sekolah itu jadi penghubung antar bangunan-bangunan bersejarah dan pusat perbelanjaan. Kompleks sekolah ini agak gede dan ketutupan sama pohon-pohon gede yang tumbuh ngelilingin area luar sekolah. Gedung di sekolah ini punya 3 lantai. Memang jurusannya juga banyak. Tapi yang ngebuat aku ngerasa gak pernah bosan di sekolah adalah karena adanya beberapa jurusan yang memang khusus kesenian. Hampir tiap harinya, siswa-siswa jurusan kesenian kalau lagi jam istirahat pasti pada main ke ruang kesenian dan mereka ada yang main gamelan, main musik, atau apapun yang semuanya berbau seni. Dan aku suka sengaja nongkrong di depan ruang kesenian buat sengaja ngelihat atau sengaja ngedengar mereka bermain. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, semuanya berjalan biasa aja. Gak ada hal gaib yang terjadi. Ya, kalau cerita-cerita serem dari para siswa sih aku sering denger ya. Tapi aku sendiri belum pernah mengalami kejadian horor sampai guru seni tari dimutasikan dan diganti guru seni tari yang baru. Sebut aja namanya Kak Jihan. Dia ini gak mau dipanggil ibu sama para siswa, sama guru-guru, bahkan sama aku yang notabene adalah penjaga sekolah di sana. Dia gak mau dipanggil ibu. Maaf ya. Padahal dari wajahnya, Kak Jihan ini udah kurang pantas lah dipanggil kakak. Sama aku aja mungkin usianya terpaut sekitar 10 tahunan. Lebih tua dia. Awal kedatangan dia ke sekolah memang disambut baik sama semuanya. Tapi entah cuman perasaanku aja atau bukan, kedatangan Kak Jihan ini justru ngebawa aura yang aneh. Lebih ke mistis sih. Gak tahu apa orang lain juga ngerasain apa yang aku rasain atau enggak. By the way, orang lain selain aku kelihatannya biasa aja sama dia. Dan perlu kalian ketahui, Kak Jihan ini masih ngajar di sekolah itu sampai sekarang. Ada beberapa hal aneh yang aku rasain sama dia. Pertama, dari pemanggilannya. Dia ini pengen dipanggil kakak. Padahal ya kayak tadi dibilang, umurnya lebih tua dan terpaut jauh. Dan masih ada beberapa yang ngebuat aku ngerasa aneh. Salah satunya yang paling kerasa itu, kalau setiap kali mau nyiapin ruangan kesenian pas kebetulan pelajarannya, suasana sekitar di dalam ruangan kesenian itu selalu pengap dan selalu bikin tiba-tiba merinding. Padahal sebelum-sebelumnya biasa aja. Sampai di suatu hari, waktu itu hujan gede banget.
sampai semua ruangan yang ada di lantai bawah, termasuk ruang guru, sama lapangan sekolah kerendam banjir. Nah, di situ, di ruang guru itu, waktu semuanya nyelamatin dokumen-dokumen pribadi, dari jauh aku ngelihat Kak Jihan ini bawa sesuatu kayak topeng, warnanya merah. Topeng itu punya rambut panjang yang terbuat dari ijuk. Dia peluk topeng itu, terus nyamperin aku buat minta kunci ruang kesenian. Katanya, dia pengen nyelamatin topeng itu yang dia bilang barang berharganya ke ruang kesenian. Yang memang letak ruang kesenian itu ada di lantai 2. Awalnya aku tawarin diri buat bawain topeng itu, tapi dia nolak mentah-mentah tawaran aku itu. Katanya, jangan pegang, jangan pegang, sambil agak ngebentak gitu. Dia pengen dia aja sendiri yang nyimpen topeng itu ke ruang kesenian. Bahkan dia minta aku buat gak usah nemenin dia saat itu. Waktu itu aku gak curiga sama sekali. Aku kira cuman topeng biasa pemberian orang paling berharga buat dia, atau dia emang gak mau topengnya aku pegang. Soalnya waktu itu kondisi tanganku lagi kotor-kotornya, abis ngangkatin beberapa bangku. Beberapa hari abis tragedi banjir itu, seperti biasa, sebelum pelajaran kesenian Kak Jihan dimulai di jam pertama masuk sekolah, aku harus beres-beres dulu ruangan itu minimal sejam sebelumnya. Di saat keadaan sekolah masih sepi, dari ruang penjaga sekolah yang ada di dekat masjid sekolah dekat parkiran, aku jalan tuh ke ruang kesenian sambil bawa peralatan kebersihan. Sambil jalan dalam hati, pasti di dalam ruangan itu bakalan merinding lagi nih. Tapi belum sampai ke ruangan itu, perasaan mencekam itu malah muncul sepanjang koridor lantai 1. Sepanjang aku jalan kaki ke sana. Gak kepikiran apa-apa waktu itu, aku terus jalan dan berusaha menolak perasaan itu, sambil terus bilang ke diri sendiri kalau nanti juga merindingnya hilang. Tapi makin deket ke ruangan kesenian, apalagi pas naik tangga ke lantai 2, suasananya itu makin mencekam. Belum lagi makin dekat, aku dengar suara kayak 2 buah kayu yang dibentur-benturin. Tak tak tak, tak tak tak, tak tak tak, tak tak tak. Suaranya itu berirama. Daripada berabe kalau harus kabur, karena aku yakin gak ada siapa-siapa di sana. Aku lanjutin aja jalan ke ruangan kesenian. Nah, pas di depan pintu ruang kesenian, aku makin denger jelas banget suara tadi itu. Dan ternyata suara itu berasal dari ruang kesenian. Aku masukkan pelan-pelan. Aku kasih salam. Assalamualaikum, aku bilang. Nah, waktu aku kasih salam begitu, suara benturan kayu itu langsung hilang. Ya udah, karena aku pikir gak akan ada apa-apa lagi, aku lanjutin beres-beresin ruang kesenian sambil bersih-bersih. Nah, lagi enak-enaknya bersih-bersih, dari arah lemari yang ada di ujung ruangan, aku dengar suara itu lagi. Suara tak tak tak, tak tak tak, tak tak tak. Terus aja gitu berulang dan berirama. Ya spontan aku lihat ke arah lemari itu kan. Dari kacanya aku lihat tuh ada yang gerak-gerak di dalamnya. Aku kira awalnya itu tikus kan, tapi kok setelah disadar-sadarin, tikus apa yang suaranya teratur kayak gitu. Ya sambil penasaran, aku deketin aja lemarinya. Pas deketin lemari itu, ternyata di balik pintu kacanya aku lihat topeng merah bertaring berambut ijuk yang sebelumnya dibawa Kak Jihan itu gerak-gerak sendiri loh, kayak orang lagi makan. Jadi ternyata suara benturan 2 kayu itu berasal dari gigi atas dan gigi bawah topeng merah itu yang gerak-gerak sendiri. Dan yang ngebuat aku makin gak kuat di situ tuh, pas gak sengaja lihat mata topeng itu ngelirik dan melotot ke arahku secara tiba-tiba.
Otomatis aku lari, gak peduli kerjaan udah beres apa belum. Pas aku lari ke bawah, aku papasan sama Kak Jihan yang baru datang. Kebetulan arah dia jalan itu ke arah ruang kesenian. Saat itu juga, aku langsung ngeluh ke dia tentang topengnya itu. Dengar ceritaku, Kak Jihan minta maaf, tapi gak sampai di situ. Dia juga mohon sama aku buat jangan pernah membesar-besarkan masalah topeng itu ke pihak sekolah. Karena katanya nyawanya bakal jadi taruhan. Terus dia ngajak aku buat balik lagi ke ruang kesenian. Awalnya sih aku nolak kan. Tapi dia bilang, udah gak apa-apa, saya kenalin aja biar gak ganggu Mas Ranto. Aku heran kan, ngapain kenalan sama topeng? Ya udah tuh, aku sama Kak Jihan balik lagi ke sana. Dan pas aku balik lagi ke ruangan kesenian itu, si topeng itu tuh masih gerak-gerak sendiri dan matanya masih melotot ke arahku. Tapi pas Kak Jihan nyapa, "Mbah," ke topeng itu langsung berhenti. Terus Kak Jihan ngebukain pintu kaca lemari itu kan, terus ngambil topengnya. Kak Jihan minta aku buat pegang topeng itu. Setelah aku pegang, aku diminta dia buat meluk topeng itu. Kemudian Kak Jihan bilang, "Kalian berdua udah kenalan." Terus Kak Jihan ngasih kayak botol parfum kecil yang pas aku buka sedikit botolnya, itu baunya itu kayak bau menyan. Kak Jihan minta aku buat simpen botol itu di samping topengnya setiap aku beres-beres ruang kesenian di pagi hari. Katanya isi dari botol itu adalah makanan buat sosok yang bersemayam di dalam topeng. Kalau nggak dikasih makan, topeng itu bakal berontak. Lebih parah kayak yang aku lihat sebelumnya. Dari kejadian itu, aku nggak terlalu mendalami apa motif Kak Jihan dalam tanda petik melihara topeng berpenunggu itu. Tapi di samping itu semua, setiap aku beres-beres di ruangan kesenian, aku selalu naruh botol parfum kecil yang dia kasih di dekat topeng itu. Dan itu semua gak berlangsung lama. Lama-kelamaan aku ngelakuin ritual begitu, makin sering juga aku didatengin makhluk raksasa bertaring kayak leak di mimpiku. Wajah makhluk itu tuh persis kayak topengnya Kak Jihan. Cuman dia punya badan yang super gede dan agak bungkuk. Makhluk itu emang gak ngeganggu sih sebenarnya, tapi kehadirannya di mimpiku itu yang cukup sering, cukup ngebuat aku risih dan milih aku buat keluar dari sekolah itu dan cari sekolah lain buat kerja. Dan bener, aneh tapi nyata, beberapa hari setelah aku keluar dan kerja di sekolah baru, sosok leak itu gak hadir lagi di mimpiku. Sampai saat ini, Kak Jihan masih ngajar di sekolah kesenian itu. Aku gak tahu pasti gimana nasib penjaga sekolah baru yang ada di sana. Kalau orang itu bertahan cukup lama harus nurutin ritual kecil anehnya Kak Jihan itu, aku salut sih sama dia. Itu berarti dia sangat terbiasa sama kehadiran sosok leak yang hadir di mimpinya. Itu dia pengalaman hororku, semoga jadi gambaran aja kalau hal-hal mistik di negeri ini memang masih ada. Tapi pesanku cuma satu, kita selaku manusia yang mengaku beriman ada baiknya gak usah mainan yang begituan lah. Ngapain juga, salah-salah bisa terjerumus ke lubang kesyirikan. Nauzubillah ya, jangan sampai deh. Makasih semuanya yang udah dengerin. Salam dari aku, Ranto.